Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tulus Alianto, SPDGR. Saya lahir di Jakarta, 14 Februari 87. Dan saya juga pernah juga PPG di UNJ itu tahun 2015 hingga 16. Dan saat ini bertugas di Kabupaten Bima. Jadi kalau untuk saya sendiri ini alhamdulillah kelahiran Jakarta dan lahir besar di Jakarta. Itu saja. Saya langsung share screen saja di sini. Terlihat? Terlihatkah teman-teman? Belum terlihat, Pak. Belum, Pak, masih hitam. Masih loading. Recording in progress. Nilai-nilai integritas dan kejujuran itu perlu ditanamkan secara kuat karena kehidupan kita yang sekarang ini sudah eranya digital, terutama yang lagi booming saat ini adalah teknologi AI. Nah, kemudian tantangan disrupsi digital ini itu diantaranya itu ada dampak negatifnya, yaitu seperti kecanduan teknologi, gadget, dan juga penyebaran informasi yang tidak benar atau bisa dikatakan hoax. Seperti itu. Nah, kemudian nilai-nilai karakter yang unggul yang perlu kita cermati, Bapak Ibu semua, adalah pertama nilai-nilai kejujuran, empati, kedisiplinan, tanggung jawab yang menjadi landasan penting dalam menanamkan pendidikan karakter di era disrupsi digital ini. Jadi dengan faktor-faktor tadi kita bisa menghindari, salah satunya tadi kan tantangannya adalah kecanduan teknologi dan penyebaran informasi tidak benar alias hoax. Nah, kemudian di sini bisa dicermati Bapak Ibu semua bahwa pendidikan karakter ini merupakan salah satu pendidikan yang sudah ditanamkan oleh pendiri pendidikan nasional, yaitu Pak Ki Hajar Dewantara, di mana kecerdasan berpikir murid harus mengembangkan dulu budi pekerti atau watak yang tidak hanya dibentuk di dalam sekolah, tapi juga ada dalam tanggung jawab keluarga dan lingkungan. Karena untuk di sekolah itu kita paling hanya masuk, misal jam masuk sekolah di Jakarta itu kan 6.30 sampai kurang lebih jam 12. Sedangkan selebihnya dari itu adalah di dalam keluarga dan lingkungan. Nah, kemudian budi pekerti juga harus merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Nah, cipta ini adalah yang ada dalam pikiran kita, rasa itu adalah hati yang dirasakan oleh anak murid atau peserta didik, dan karsa itu adalah merupakan tindakan atau perilaku yang ada pada siswa atau diri kita sendiri. Jadi harus perpaduan tiga faktor tersebut. Kemudian yang paling penting di poin yang ketiga ini adalah kodrat anak itu ibarat kertas yang sudah digores dengan tulisan, sehingga tugas kita sebagai seorang pendidik adalah membantu menebalkan goresan tersebut sehingga dapat dilihat dan kita bisa dalami karakter tersebut dari anak itu, dari karakternya itu secara baik. Nah, ibarat kertas tadi, apabila kertas sudah lecek kan bahasa Jakartanya, makanya kan sulit untuk dihaluskan kembali. Makanya pentingnya pendidikan karakter itu ditanamkan sejak dini. Paling pentingnya adalah dari keteladanan kita sebagai seorang pendidik, minimal itu di sekolah. Nah, ini peranan penting dari selain pendidikan karakter di sekolah adalah peran keluarga dan sekolah. Jadi harus saling berkolaborasi. Jadi kita bisa mengetahui pendidikan karakter atau karakter si anak itu kan hanya sebatas jam masuk yang jam pulang. Namun
kita juga bisa kolaborasi dengan orang tua siswa untuk melihat siswa siswa tersebut itu sifatnya seperti apa sih sebenarnya untuk di rumah atau di lingkungan, karena kita tidak bisa 24 jam langsung untuk terjun melihat tingkah laku peserta didik kita. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah, nah ini dia, sebagai teknologi sebagai sarana pendidikan. Jadi sebagai kecanduan teknologi tadi itu tantangan terbesarnya, tapi kita bisa buat sebagai salah satu tantangan yang atau kecanduan yang positif, dalam artian kita bisa memanfaatkan teknologi tersebut atau disrupsi digital ini untuk pembelajaran yang efektif dalam rangka menanamkan pendidikan karakter yang baik, diantara dengan konten-konten edukatif yang memperkuat nilai-nilai karakter yang bisa diakses oleh semua orang. Bahkan untuk anak sekolah di Kabupaten Bima ini, di tempat saya mengajar, misalnya di Satap itu jauh dari ibu kota kecamatan, itu masih kurang lebih 1 jam itu bahkan TikTok itu sudah menyebar, atau dalam artian sudah menjadi hal yang lumrah untuk diakses oleh anak-anak. Jadi kita bisa menggunakan teknologi TikTok tersebut sebagai sarana kita untuk menyebarkan konten-konten edukatif pada anak-anak. Jadi akhir kesimpulannya adalah pendidikan karakter tetap menjadi fondasi utama dalam menghadapi disrupsi digital tadi. Tantangannya banyak karena perubahan terkait digital ini sangat besar sekali, bahkan teknologi AI ini bahkan bisa menggantikan peran kita dalam berbagai macam hal. Kemudian jangan lupa adalah kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan pemanfaatan teknologi ini, serta nilai-nilai karakter yang kuat yang dapat ditanamkan secara efektif. Jadi kita bisa mengedukasi orang tua, atau kita bisa berkolaborasi supaya karakter yang kalau bisa dikatakan sekarang adalah eranya Gen Z ini, supaya mereka itu tidak apa ya, kalau misalkan kita agak tertekan kan, kalau untuk Gen Z itu kan pasti ada kesannya itu ada bilangnya healing. Ada healing dulu nih, kita jalan-jalan dulu atau apa, padahal kalau kita menanamkan pendidikan karakter yang kuat dengan teladan yang baik, insya Allah itu bisa kita maksimalkan lagi karakter anak untuk supaya Gen Z ini lebih kuat, strong untuk menghadapi era digital yang boleh dikatakan tantangannya itu adalah diskusi digital tadi. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemberian materinya Pak Tulus. Pada teman-teman yang ingin bertanya, boleh untuk memberikan pertanyaannya. Kita buka sesi tanya jawab untuk Pak Tulus. Oke, saya izin bertanya Pak Taufik, apakah boleh? Ya, silakan Bu. Oh ya, mohon maaf ya Pak Tulus, saya tidak on cam karena tidak mendukung. Jadi kita kan bicara soal disrupsi digital gitu ya. Ya. Dan saya sendiri nih termasuk Gen Z Pak, Hmm. yang sangat terpapar teknologi bahkan tanpa gap gitu. Nah kita tuh sering dapat stereotype Pak, kalau misalnya Gen Z itu etos kerjanya nggak bagus. Mungkin itu juga pengaruh dari disrupsi digital. Nah, saya sendiri sebenarnya sudah berupaya gitu untuk membuktikan bahwasanya etos kerja stereotip untuk Gen Z itu nggak seburuk yang dipikirkan gitu. Tapi kenapa ya Pak tetap aja gitu stereotip ini tetap ada, dan menurut Bapak kenapa sih kita nih Gen Z sering dibilang mentalnya lemah lah, terus juga etos kerjanya kurang baik lah. Apakah itu ada kaitannya juga dengan eh, disrupsi digital itu Pak? Itu aja sih Pak. Ya, Makasih. terima kasih Bu Helmi tadi ya. Jadi Bentar, Pak. ya kan, kalau saya kan kelahiran 87 nih, atau bisa dikatakan generasi 90-an. Memang kalau dibandingkan dengan sekarang yang tadi Bu sebutkan, yang sudah dicap deh ya, pokoknya Gen Z tuh etos kerjanya jelek, mentalnya itu kurang kuat segala macam, seperti yang tadi sempat saya paparkan. Jadi sebenarnya kembali kepada diri kita sendiri, Bu. Nah, kalau untuk Gen Z itu kan, kalau saya lihat sih, saya juga ada murid-murid juga yang sempat mengajar di SMP 1 Jakarta di Cikini. Lalu kemudian saya bandingkan dengan yang ada di Kabupaten Bima. Sebenarnya Gen Z ini boleh dikatakan salah satu generasi yang lengkap dalam artian
untuk akses teknologi, untuk mencari tahu, mengembangkan diri, potensi itu lengkap sekali. Hanya saja memang kecenderungannya memang itu adalah kadang sebanyak keuntungan itu kan memanjakan kita, Bu. Jadi kadang kalau misalkan suruh mencari data, kadang kan kita bisa dasarkan memang di googling, tapi kan secara tidak langsung misalkan dalam sebuah penelitian, mau tidak mau kan kita harus terjun di lapangan. Nah, kenapa supaya kita bisa menghilangkan cap negatif tersebut? Ya, kita harus tunjukkan siapa diri kita sebenarnya sih, Bu. Jadi kalau misalkan Gen Z itu dianggap etos kerjanya jelek, mari kita tunjukkan etos kita kerja yang lebih baik, bahkan lebih baik dari generasi-generasi sebelumnya. Seperti itu aja, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Baik, di sini ada di kolom komentar, Pak. Saya akan bacakan. Ya. Apa saja temuan masalah di daerah Bapak mengajar sebagai dampak negatif dari perkembangan teknologi? Dan bagaimana Wah, cara menanamkan nilai moral ya. terhadap peserta didik? Terima kasih. Itu pasti dialami juga di perkotaan, tapi untuk di khusus di tempat saya mengajar di Kabupaten Bima. Jadi sekolah saya ini terletaknya itu boleh dikatakan agak lembah. Jadi di pinggir pantai tapi agak ke dalam sedikit. Dia dikelilingi bukit. Jadi sinyal itu tidak ada, hanya sinyal telepon. Jadi internet terganggu. Tapi semenjak 2-3 tahun terakhir itu ada masuk yang wifi apa ya, wifi voucher yang kalau kita beli itu misalkan 5.000 itu untuk 12 jam. Nah, temuan negatifnya itu adalah anak-anak ini kan pasti tadi salah satu aksesnya kan sudah mulai mengenal sebelum TikTok itu adalah game online. Nah, temuan tersebut bisa dikatakan itu juga mengganggu dari pembelajaran juga karena si anak ini apa ya? Jadi jam tidurnya kurang, terus jam belajarnya juga kurang. Akhirnya kan kecenderungannya kan anak-anak kalau misalkan tidur terlalu larut kan dia kesiangan tuh. Nah, dari situ kan kalau udah kesiangan kan persiapan mereka ke sekolah kan jadi tidak maksimal. Tugas-tugas tidak maksimal dikerjakan, kemudian bangun siangan dampaknya paling mudah adalah eh, terlambat masuk ke sekolah. Nah, untuk memastikan pendidikan karakter itu tetap menjadi prioritas menghadapi digital terutama di daerah 3T adalah yang pertama, kalau saya dari dulu itu untuk di Jakarta, di Sulawesi atau di sekarang tugas di Kabupaten Bima adalah keteladanan kita, Pak, Bapak Ibu. Jadi kita berikan contoh, misalkan tadi di beberapa slide tadi kan ada saya apa namanya ada foto terkait anak-anak nonton kan ya di HP kecil itu HP saya dan itu anak-anak sudah saya rekamkan itu beberapa konten diantaranya itu YouTube dengan TikTok. Jadi anak-anak saya arahkan supaya oh ini loh kalau misalnya di TikTok kamu carinya video-video lucu atau video-video yang menurut kamu menarik. Nah ini ada video menarik yang terkait dengan pembelajaran. Misal saya ambil contoh karena saya guru bahasa Indonesia adalah cerpen atau mudahnya itu fabel. Nah, fabel ini kan kembali saya tarik tidak hanya dari kontennya adalah TikTok atau YouTube, tapi kan saya pancing dulu anak-anak teknologi yang paling mudah sejak ada yang sampai dengan saat ini ada televisi. Tinggal saya tanyakan, mereka sudah pernah nonton Upin Ipin atau misalkan yang sejak zaman dahulu kartun-kartun seperti itu supaya memperkenalkan bahwa materi yang kita pelajari ini tuh sudah mereka apa namanya mereka alami, mereka lihat dan mereka saksikan juga seperti itu. Jadi implementasinya yang pertama adalah keteladanan terus supaya yang kedua adalah kita mengkaitkan itu materi pembelajaran kita itu yang sesuai dengan kehidupan mereka sehari-hari. Kayak tadi materi fabel. Kan kalau ada cerita kartun yang singa dengan kancil itu kan sudah mereka lihat dan karakternya kan mereka bisa tahu. Nah, dari situ kita bisa pancing pembelajarannya. Nah, kemudian saya buat lagi konten itu ambil dari TikTok ceritanya. Nah, dari situ mereka akan tertarik, oh ternyata di TikTok bisa cari ini juga ternyata, tidak hanya cari video-video lucu tadi. Gitu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ada pertanyaan terakhir Pak, saya akan bacakan. Ya. Maaf, mau tanya, yang kita tahu pendidikan karakter anak daerah 3T kan masih murni ya dibanding anak kota yang sudah terdistrupsi. Nah, pertanyaannya bagaimana strategi yang dapat diimplementasikan
untuk memastikan pendidikan karakter tetap menjadi prioritas dalam menghadapi disrupsi digital, terutama di daerah 3T. Oke, jadi pertama tadi keteladanan Pak. Jadi semaksimal mungkin itu kalau saya pertama kali waktu ngajar Bima itu pertama yang saya tanamkan itu adalah implementasinya sampai dengan di IKM sekarang itu adalah keteladanan. Jadi anak-anak saya sudah sampai di sekolah seperti kita biasa memang tanggung jawab seperti itu dan memang kita galakan itu adalah pertama eh, etika untuk selalu berdoa dalam memulai semua kegiatan itu karakter yang paling mendasar. Kemudian dari situ saya arahkan juga anak-anak bagaimana cara untuk ini paling mudah kita membuat suatu kesepakatan atau peraturan di kelas ya yang kita bisa sepakati bersama misalkan dalam pembelajaran yang bisa anak-anak suka pinjam-pinjam barang tuh ya Bapak Ibu ya. Tapi kan kadang kalau pinjam itu kan main ambil. Terus kalau sudah selesai itu di apa namanya di kadang dilempar atau tidak gimana. Nah, jadi implementasinya adalah di situ saya bersepakat dengan anak-anak bahwa kalau misalnya pinjam barang etikanya seperti ini misalnya minta izin terus kembalikan barang dengan baik setelah selesai bilang terima kasih dan itu kita kita buatkan catatannya kesepakatannya itu tempel di ini di apa namanya di dinding kelas. Nah, jadi misalkan kalau anak-anak itu misalkan lupa nih ambil barang temannya main ambil, tinggal saya sebagai guru tidak tidak menyalahkan atau memarahi. Cukup ya, kita sih buat kesepakatan. Kita harus sepakat dong. Ayo dilihat lagi ya anak-anak. Nah, dari situ kita bisa cara mudah untuk mengimplementasikannya. Mungkin karakter di Bima dengan Jakarta berbeda, tapi sepengalaman saya sepanjang kita sudah bersepakat dengan anak-anak dan kita juga konsisten dan memberi keteladanan yang baik, memberi contoh yang baik, bahkan kalau saya ingin meminta anak nih untuk menghapus karena mungkin saya lagi mengoreksi, saya harus dengan kata minta tolong. Nah, boleh minta tolong untuk hapus di depan dan jangan lupa setelah itu kan setelah selesai anak-anak kita harus bilang terima kasih karena dua hal ini memang sepele Bapak Ibu. Tapi kadang kita lupa. Nah, dari keseringan ini kan kita lupa. Nah, implementasinya kalau kita sering melatih anak-anak seperti itu, memberi contoh seperti itu, insya Allah implementasinya mudah. Itu saja. Terima kasih. Baik, sangat keren sekali, Pak. Dan ini ada Pak Eksa bertanya, Pak, bagaimana ceritanya proses Bapak bisa memilih dari Jakarta dan sekarang mengajar di Bima, Pak? Itu ceritanya panjang juga. Jadi setelah saya hitungannya lulus SMA itu 2005, tapi meneruskan kuliah itu di 2008 dan 2012 itu lulus. Kemudian 2013 itu dibuka program namanya SM3T, Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin cari tahu bisa di googling itu SM3T. Jadi sarjana mendidik di daerah terdepan, terluar, tertinggal. Nah, saya itu ambilnya karena di Jakarta dan dekat juga dan memang kampusnya juga. Saya ambil di UNJ, PPG SM3T-nya di UNJ. Nah, dari situ ada beberapa seleksi mulai dari administrasi, tes, psikotes segala macam hingga terakhir saya dan beberapa teman-teman itu di UNJ itu sekitar lumayan juga banyak hampir 100-an orang itu dikirim ke 5 daerah 3T dan saya itu kedapatan di Kabupaten Kepulauan Talaut yang ada di ujung utara Indonesia. Jadi kalau misalnya dari Manado itu 1 jam naik pesawat, 16 jam naik kapal laut. Dan kalau ingin ke Pulau Miangas, perbatasan paling dengan Filipina itu sekitar 16 sampai 18 jam naik kapal perintis. Nah, jadi saya sampai terlempar di situ. Kemudian reward dari PPG SM3T ini adalah PPG Prajabatan Bapak Ibu. Kalau sekarang kan Bapak Ibu sudah kenal PPG Prajabatan yang tahap 1 tahun lalu dan tahap 2 dan ini masuk tahap 3. Nah, PPG Prajabatan ini sebagai reward tersebut saya ikuti selama kurang lebih 1 tahun, 2015 selesai 2016. Kemudian dari situ ada namanya Bapak Ibu seleksi dari nasional dari Kemdikbudstad dengan Kemenpan RB dan BKN itu ada namanya guru garis depan Bapak Ibu. Jadi memang dikhususkan bagi kami lulusan PPG SM3T untuk mengikuti seleksi CPNS guru garis depan. Jadi CPNS ini memang seperti yang CPNS yang kita ikuti bersama ada passing grade segala macam. Akhirnya kami lulus dan saya lulus dan situ saya mengambil di Kabupaten Bima seperti itu Bapak Ibu. Itu ceritanya bisa dari Jakarta ke Bima. Sangat menarik sekali perjalanan Bapak Tulus ini.
Oh iya, Pak Taufik masih boleh nanya nggak nih? Boleh, boleh. Iya Pak, tadi kan Bapak sempat cerita nih perjalanan Bapak sampai bisa Hmm, ke Bima. Nah saya hmm, ini kan masih fresh graduate Pak, insya Allah nanti habis selesai skripsi gitu. Dan sebenarnya ada ketertarikan buat ngajar di luar Jakarta, mau keluar dari Pulau Jawa juga Pak. Tapi hmm. sepertinya kali ini tuh belum ada, saat ini programnya belum ada Pak, belum tersedia, nggak SM3T bahkan udah dihapuskan Pak. Bapak nih ada info nggak Pak mengenai hal itu? Atau kalau misalnya kita mau kerja di luar, apa kita langsung rekrut aja gitu atau gimana Pak caranya? Oke, sepengetahuan saya itu IM itu masih ada kalau di dasar Indonesia mengajar itu masih ada. Kemudian ada beberapa foundation juga yang mengadakan mengajar juga di daerah juga. Tahu nggak salah itu Tangan Pengharapan atau apa? Mungkin nanti saya coba cross check lagi. Mungkin nanti saya share juga nanti di lewat panitia untuk beberapa link itu. Memang kalau terkhusus untuk yang dari pemerintah pusat memang saat ini tidak ada. Itu memang difokuskan mulai dari 2020 itu adalah pendidikan guru penggerak. Tapi sebelum misalnya Ibu Sekar tadi ingin ngajar di daerah, tantangan pertama adalah pastinya adalah izin orang tua. Pasti. Apakah mengizinkan atau tidak? Kalau mengizinkan kan ditanyakan kesiapannya. Karena di saat kita keluar dari ya kalau saya bilangnya dari zona nyaman ya, karena tantangannya itu pasti sangat sangat berbeda. Tantangannya pasti ada perbedaan budaya dan di situ kita memang harus menyesuaikan. Paling mudah itu waktu saya di Sulawesi itu kan kalau di Jakarta itu kan makan pisang goreng kan cukup dengan kopi atau teh. Nah kalau di Sulawesi itu saya selama 1 tahun itu saya makan pisang goreng pakai sambal, makan singkong pakai sambal, makan pisang muda itu direbus cocoknya pakai sambal. Itu dari segi karakter makanan. Kemudian tantangan terbesar adalah saya kan beragama Islam, tantangan terbesarnya adalah untuk sholat karena mayoritasnya adalah Nasrani di sana. Jadi masjid itu adanya hanya di ibu kota kabupaten. Jadi saya harus 1 jam dulu tuh untuk sholat Jumat dari lokasi saya sekolah. Bahkan teman-teman saya itu yang agak jauh itu bahkan dia harus berangkat sehari sebelumnya untuk bisa sholat Jumat. Itu tantangannya. Jadi kita harus cari tahu dulu daerahnya seperti apa supaya kita bisa mempersiapkan diri. Karena yang paling pertama ditanyakan oleh orang tua bahkan teman saya sendiri waktu itu adalah ngapain sih ngajar jauh-jauh sampai sana, di sini kan banyak tempat ngajar. Nah, itu menjadi tantangan dari kita loh. Dipikirkan ya juga ngapain jauh-jauh, di sini aja banyak cari guru kan. Tapi kan sekali lagi tantangannya itu ada pada diri kita. Apakah tadi Ibu Gen Z tadi, apakah Gen Z ini itu seperti yang dibilang orang-orang yang generasi dalam kutip lembek, maunya tahu dikit-dikit stres healing, dikit-dikit stres healing seperti itu. Terima kasih Bu Sekar, itu saja nih yang dapat saya sampaikan. Baik. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan juga? Silakan Bapak Ibu. Jika tidak ada lagi, boleh teman-teman operator dibagikan sertifikatnya. Baik, kita sesi foto dulu, Pak. Pembagian sertifikat, Pak, untuk Bapak Tulus. Baik. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Bapak Tulus sudah mengisi pada acara CDP kali kali ini. Sama-sama, semangat buat Gen Z. Semoga ilmunya bermanfaat ya Pak ya untuk teman-teman semuanya. Amin. Sama-sama bisa berbagi juga nih Ya, terima untuk kasih. Bapak Ibu semua. Kok ada orang Bima? Ini kebalik Idris. ini. Bimanya mana Pak Idris? Nama Pak Tulus.
Saya Bimanya Ngali, Pak. Oh, Ngali. Oh, sebelahan sama Renda ya, Pak ya? Ya, sebelahan, Pak. Alhamdulillah. Oh, ada pertanyaan, Pak? Mungkin mau tanya saya update Kabupaten Bima mungkin. Silakan, Pak. Banjir itu informasi, Pak, di Bima. Masih banjir. Terakhir di kota masih banjir, Pak. Alhamdulillah bisa, Pak ya. Orang Alhamdulillah juga. Jakarta sampai ke Bima. Kami dari Bima malah ke Jakarta. Tidak apa-apa, Pak. Gimana, Pak? Bisa berbagi juga nih, mumpung ada teman-teman juga nih terkait. Bapak kan berarti sudah lama di Bima. Bagaimana pendidikan Bima waktu Bapak dulu nih bisa berbagi dengan teman-teman gitu. Ya, gimana, Pak? Saya nggak kedengaran. Mohon ulang. Mungkin Bapak bisa berbagi nih pendidikan karakter waktu Bapak masih sekolah di Bima nih. Terkait masalah pendidikan Bima itu seperti apa sih Pak karakternya gitu Pak? Oh iya. Ya, kalau budaya Bima sih pendidikan itu lebih ke pendekatan spiritual sih ke dalam segala hal apa namanya pendidikannya. Kita kenal dengan apa nama istilah yang di apa namanya yang ditemukan oleh Ari Ginanjar dengan 3 intelektual itu. Kami merasa di Bima itu adalah budaya yang diberikan turun-temurun oleh orang tua, sehingga karakter itu sudah lahir dari kebiasaan di kampung, sehingga ke Jakarta atau kemanapun karakter-karakter seperti itu sudah melekat di kita, khususnya orang Bima, gitu Pak kira-kira. Ya memang di sini kalau ini apa Kori dan santrinya hebat-hebat Pak. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Idris. Iya Pak, silakan Pak. Sama-sama. Ada lagi teman-teman mungkin ada yang mau berbagi atau ingin share terkait pendidikan karakter di era disolusi ini, Bapak Ibu? Mungkin bisa komparasi, berkolaborasi terkait pendidikan karakter di daerah dengan yang ada di perkotaan. Iya, suara saya kedengaran? Lebih keras sedikit Bu Herlina. Ya. Maaf saya off cam ya. Ya nggak apa-apa Bu. Iya, sudah kedengaran Pak Tulus? Dengar ya, terdengar Bu. Ya. Mana terlihat? Mana baru pada? Oh, beli bang Pak. Ya, silakan Bu Herlina. Ya, saya tuh punya teman banyak orang Bima ya di Jakarta, waktu di Jakarta gitu ya. Ya. Kebanyakan dari mereka itu sangat pandai dalam membaca Al-Quran. Iya. Qori lah gitu ya. Mm-hmm. Bahkan mungkin salah satu imam besar, Imam Al-Azhar kalau nggak salah itu orang Bima juga tuh, Mukhtar namanya. Iya. Nah, bagaimana sih pendidikan agama di Bima itu gitu ya, sehingga yang saya tahu kalau saya ketemu dengan teman-teman itu, dan kebanyakan dari teman-teman itu juga guru gitu ya, yang saya kenal tuh ya banyak juga yang jadi guru gitu. Nah, seperti apa sih pendidikan agama Islam terutama di sana di Bima itu gitu ya, karena ya setiap yang ketemu itu pasti mereka itu pandai-pandai gitu ya. Ini suaranya juga bagus-bagus gitu, bacaannya pun bagus-bagus. Iya, terima kasih Bu Erlina. Memang kembali pendidikan karakter di era disrupsi digital ini kan disrupsi digital ini kan banyak sekali tantangannya. Salah satunya tadi adalah bisa membentuk karakter kita agak sedikit bergeser. Namun kembali lagi kan agama itu kan agama manapun itu pasti mengajarkan pendidikan karakter yang kuat untuk menjadi pribadi yang minimal bermanfaat bagi dirinya, keluarga dan masyarakat. Nah, khusus untuk di Bima memang bisa dikatakan itu sejak kecil itu sudah diarahkan untuk kalau mudahnya kalau kita dulu itu kecil itu kalau di Jakarta itu kan suruh ngaji nih yang Betawi orang suruh ngaji, no sono no langgar no ngaji, sono belajar ngaji. Nah, di sini ditekankan seperti itu juga. Nah, dari situ dari sejak kecil itu dilatih mereka untuk dalam arti dari ilmu agamanya itu juga diperkuat sehingga banyak sekali kori-kori atau misalnya santri yang asal Bima yang kalau misalnya merantau itu untuk baca Qurannya ibadah untuk agamanya itu
cukup baik, atau dalam bisa kata malah melebihi yang lainnya juga. Karena memang di sini untuk tempat-tempat mengaji itu, kalau untuk mudahnya itu TPA itu, pendidikan pengajian anak itu banyak juga di sini dan masih juga berkembang. Bahkan untuk beberapa usia-usia itu memang sudah ada lombanya yang dimana tiap periode tertentu itu terlalu terjadwal ada namanya STQ, MTQ yang tingkat minimal itu tingkat desa, kecamatan hingga tingkat provinsi di sini. Jadi masih terjaga dengan baik seperti itu. Itu saja Bu Herlina. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Apakah Bapak Tulus ini apa? Ada niatan untuk pindah ke Jakarta, Pak? Apa? Isi. Mohon doanya saja. Sudah ada, Pak ya, niatannya, Pak ya? Sudah, sementara proses mohon doa saja ya. Lagi minta izin dulu sama bupatinya. Amin, amin. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menanya atau kita diskusi di sini? Nah, waktunya juga masih ada. Silakan Bapak Ibu. Saya tanya lagi ya Pak. Ya, nggak apa-apa Bu Sekar. Monggo, monggo. Iya, saya barusan cukup dapat insight yang berguna banget Pak soal Indonesia Mengajar. Saya barusan buka websitenya Pak, ya kan, dari Indonesia Mengajar. Makasih banyak Pak sebelumnya. Nah, saya mungkin mau tanya Bapak, tadi kan udah tentang pengalaman, tapi Bapak tuh, Bapak kan lahir besar Jakarta, sama saya juga. Terus gimana sih struggle Bapak sebagai orang perkotaan yang tinggal di sana? Apakah Bapak nih, saya menyebut Bapak sebagai pahlawan pendidikan juga karena memang termasuk orang yang rela gitu meninggalkan kenyamanan di ibu kota demi pemerataan pendidikan itu sendiri. Selain struggle, ada nggak sih Pak, menurut Bapak itu eh, bukan worth it ya, bahasa bahasa Gen Z-nya worth it nggak sih? Perlu nggak sih dicoba keluar dari Jakarta terus dalam rangka pemerataan pendidikan itu, selain struggle-nya ya Pak, struggle, dan menurut Bapak worth it nggak buat anak muda kayak kita nih nyoba Indonesia Mengajar atau 3T seperti itu Pak? Oke, bagus sekali Bu Sekar diskusi. Jadi kalau worth it atau enggak, ya kalau menurut saya sih worth it. Sudut pandang saya worth it karena pertama kita bisa ini membuka sudut pandang bagi Bapak Ibu semua teman-teman. Jadi kadang kan sudut pandang kita kan kalau untuk area taruhlah area Jawa gitu ya. Bahkan area Jawa pun kalau misalkan kita Jakarta itu kalau boleh sedikit bergeser ke daerah-daerah yang mungkin daerah Priuk, daerah Cipinang atau misalkan daerah yang agak ke bawah sedikit misalkan daerah Cakung itu kan dia sudut pandangnya memang sudut pandang masih perkotaan, tapi kita bisa melihat sudut pandang itu kan pasti berbeda-beda karakter pendidikannya. Itu yang dekat di area Jakarta saja. Bahkan kalau misalkan kita misalnya kuliah di UNJ, area Rawamangun kan banyak sekolah. Nah, di situ kan kita bisa petakan sudut pandangnya. Mana sekolah-sekolah yang dalam artian berkembang pendidikan karakternya, ada yang cuma segitu-segitu saja dan sebagainya. Nah, kalau bisa dikatakan worth it sekali karena membuka sudut pandang banget. Bahkan di saat saya dulu waktu mau berangkat ke Losi itu ya itu tadi pertanyaan dari teman sendiri ya itu ngapain ngajar jauh-jauh gitu loh. Di sini aja udah nyaman kan dengan gaji yang lumayan bisa dikatakan seperti itu. Namun sekali lagi kalau menurut saya worth it karena pengalaman itu tidak ada nilainya. Karena pengalaman itu kan yang untuk kita. Nah, Gen Z itu mungkin dipandang sebelah mata atau misalkan gampang mudah menyerah atau gimana karena tadi worth it-nya itu mereka sudut pandangnya adalah sepanjang tidak jauh nyaman itu ya tidak masalah, tidak masalah. Jadi ya udah gue di sini aja gitu, gue nyaman ke nggak masalah. Tapi kalau misalnya zona nyamannya worth it itu diubah, oh saya mau ambil pengalaman seperti ini. Jadi kita tahu, oh ternyata dari segi tadi saya dari segi budaya makanan saja kita konsumsi pisang saja udah berbeda. Dari situ kan pengetahuan kuliner kita bertambah. Kemudian dari segi budaya kita juga bertambah. Nah di sana kalau misalkan perayaan Natal itu dan sesudah Natal itu ada perayaan terus. Nah dari situ kental sekali toleransinya itu bagi umat beragama di sana saling melengkapi satu sama lain. Itu dari segi budaya dan agama. Dan kalau lagi lebih worth it lagi ya dari diri kita sendiri.
saya bisa berbicara atau berbagi dengan Bapak Ibu semua ini ya karena alhamdulillah dari yang menurut saya bilang tadi worth it, ya saya berangkat dan pengalaman yang saya dapat alhamdulillah banyak sekali, bahkan dari buka buka jalan atau buka pintu Bu sekarang kalau misalnya kita milih satu choice pilihan yang menurut kita worth itu sebagai pembuka jalan, bahkan bisa dikatakan memudahkan. Saya 2017 pegang Serdik yang kalau bisa dikatakan saat itu kan tidak tahu Serdik itu gunanya apa, ternyata kan bisa veto orang di CPNS, di P3K itu nilai sempurna, dan sekarang dikejar juga diburu oleh teman-teman semua untuk bisa memperoleh gelar GR tadi. Kemudian ada juga sebagai salah satu contoh adalah pendidikan guru penggerak itu tadi, itu salah satu plusnya itu saya ambil di angkatan pertama sekali, yang sekarang sudah jalan di angkatan 11 seleksinya, itu dari pertanyaan para asesor itu untuk angkatan pertama itu seleksinya juga cukup sangat ketat kalau bisa saya katakan karena asesornya itu dari praktisi pendidikan yang sudah mumpuni, bahkan dari kampus-kampus terkemuka, tidak hanya di Jawa tapi bahkan dari Sumatera. Itu asesor saya itu kalau nggak salah dari Universitas Negeri Unsu Medan, dengan satu lagi itu dari UNM Makassar. Itu pas mereka bertanya pengalaman ngajar dulu SM3T itu mereka langsung gali 3T-nya tadi karena kan esai itu saya mengisi itu, dan berkat pengalaman itu yang saya bilang worth it tadi itu bisa membuka semua. Kalau misalnya Bu Sekar ada memenuhi minat untuk worth it tadi ikut IM, silahkan ikut seleksinya. Tinggal cari tahu segala macam. Insya Allah kalau sebagai jalan buka pintunya lewat situ, mungkin Bu Sekar bisa mendapatkan yang mungkin sesuatu yang tidak bisa didapatkan oleh orang lain. Terima kasih, seperti itu. Baik, terima kasih banyak ya Pak Tulus. Sama-sama. Mungkin ada lagi teman-teman yang lain, Bapak Ibu semua. Kita saling berbagi saja, mungkin tidak hanya ada yang dari asli Jakarta juga kan, tadi Pak Idris dari Bima juga ternyata. Mungkin yang lain Bapak Ibu mungkin. Atau bisa Bu Ayu kan, itu Bu Ayu itu kalau nggak salah dulu di Kupang di mana ya? Anfoang apa di mana kalau tidak salah tuh Bu Ayu. Mungkin bisa berbagi di Kupang. Nggak beda jauh sama Pak Tulus. Itu sama juga PPG juga, SM3T juga beliau juga. Mungkin ada lagi teman-teman semua, silakan. Sepertinya cukup sih Pak, tidak ada lagi. Nah, oke, terima kasih. Baik, saya akan bacakan kesimpulan pada pagi hari ini, yaitu pendidikan di era digital adalah perlunya pendekatan holistik dan adaptif dalam membentuk karakter individu dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang disebabkan oleh kemajuan teknologi. Pendidikan karakter tidak hanya tentang pembentukan nilai-nilai moral dan etika, tapi juga tentang pengembangan keterampilan, adaptif, kreativitas, kolaborasi, dan keberanian untuk menghadapi perubahan yang cepat. Terima kasih kepada para peserta CDP yang sudah berkenan untuk join pada hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Tulus Haryanto, SPDJR, yang sudah memberikan materi yang luar biasa tentang pengalamannya selama mengajar. Dan teman-teman MPE 2023 yang sudah membantu menyelenggarakan acara ini. Baik, cukup sekian. Saya akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Terima Bapak Ibu kasih. semua. Terima kasih. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Udah bisa selesai joinnya. Mungkin bisa log out ini.